Menurut cerita rakyat, The Flying Dutchman adalah kapal hantu yang terus mengarungi lautan tanpa henti, terkutuk untuk tidak pernah bisa berlabuh, melainkan harus menjelajahi 7 lautan selamanya. Kapal ini seringkali terlihat dari kejauhan, diterangi oleh sorotan cahaya redup yang memunculkan aura misteri dan ketakutan. Namun, legenda ini memiliki banyak versi yang berbeda-beda. Salah satu versi legenda The Flying Dutchman menyebutkan bahwa asal-usulnya berasal dari Belanda, sebuah negara dengan sejarah maritim yang kaya. Konon, kapal ini awalnya adalah kapal sungguhan yang mengalami nasib tragis di lautan, dan kini menjadi hantu yang tidak pernah bisa menemukan kedamaian. Namun, ada juga klaim lain yang menyatakan bahwa legenda ini pertama kali muncul dalam sandiwara Inggris berjudul The Flying Dutchman yang ditulis oleh Edward Fitzball pada tahun 1826. Kemudian, Frederick Marryat menulis novel berjudul The Phantom Ship pada tahun 1837 yang mengadaptasi cerita ini ke dalam konteks kapal hantu. Selain itu, legenda The Flying Dutchman juga diadaptasi ke dalam cerita Belanda yang dikenal sebagai Het Vliegenschip, The Flying Ship, yang ditulis oleh pastor Belanda H.C. Romer. Versi lain dari legenda ini juga termasuk opera yang terkenal karya Richard Wagner yang pertama kali dipentaskan pada tahun 1841. Opera ini menggambarkan kisah tragis dari Kapten Van der Decken dan kutukan abadi yang menimpa kapalnya. Selanjutnya, penulis Amerika, Washington Irving, juga memberikan kontribusi dalam versi legenda ini dengan cerita berjudul The Flying Dutchman on Tappan Zee yang diterbitkan pada tahun 1855. Cerita Irving menghadirkan nuansa yang lebih modern namun tetap mempertahankan elemen misteri dan kesuraman yang melekat pada legenda aslinya. Pada abad ke-17, ada cerita yang menyebutkan seorang kapten Belanda bernama Bernard Fouquet, atau dikenal juga sebagai Ramout van Dam atau Van der Decken dalam versi lainnya, yang melakukan perjalanan dari Belanda menuju Pulau Jawa dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, cerita ini juga mencurigai bahwa kapten tersebut mungkin meminta bantuan dari kekuatan supranatural, seperti iblis, untuk mencapai kecepatan yang tidak masuk akal itu. Saat kapal mereka berlayar menuju Tanjung Harapan, tiba-tiba badai datang dengan keras, menggoyahkan kapal hingga oleng. Salah seorang awak kapal meminta agar pelayaran dihentikan karena cuaca yang sangat buruk, namun sang kapten menolak dengan tegas. Dengan penuh keangkuhan, ia bersumpah untuk terus maju dan tidak akan mundur, bahkan jika itu berarti harus melawan badai yang dahsyat. Keteguhan hati sang kapten teruji ketika badai semakin mengamuk. Kapal mereka tidak mampu menahan serangan alam yang ganas, dan para awak kapal menyaksikan dengan ngeri betapa mereka berada dalam bahaya yang besar. Namun, sang kapten tetap tak kenal mundur, dengan keras kepala bersikeras bahwa ia akan mencapai kota tujuannya, Tanjung Harapan, sekalipun harus mempertaruhkan nyawa semua awak kapalnya. Akhirnya, badai yang mengerikan menghantam kapal dengan kekuatannya yang penuh kemarahan. Gelombang besar dan angin ribut melanda kapal itu dengan kekuatan yang tak terbayangkan, membuat mereka kalah dalam pertarungan melawan kekuatan alam yang begitu dahsyat. Akibatnya, kapal dan semua orang di dalamnya terkutuk untuk selamanya. Konon, kapal tersebut dikutuk untuk terus berlayar di 7 lautan, menjelajahi samudra-samudra yang luas dan tak berujung, sampai akhir zaman. Sang kapten dan awak kapalnya menjadi jasad hidup yang terperangkap dalam kutukan abadi, menjadi legenda yang mencekam di dunia maritim. Legenda The Flying Dutchman semakin diperkaya dengan cerita-cerita tambahan yang menambah nuansa misteri dan keseramannya.
Salah satu sumber menyebutkan bahwa penyakit berbahaya muncul di kalangan awak kapal, membuat mereka dijauhi dan tidak diizinkan untuk berlabuh di pelabuhan manapun. Akibatnya, kapal dan awaknya dihukum untuk selalu berlayar, tak pernah bisa menepi atau beristirahat. Beberapa versi legenda mengaitkan peristiwa ini dengan tahun tertentu, seperti tahun 1641, 1680, atau 1729. Terneuzen, sebuah kota di Belanda, disebut sebagai rumah dari sang legenda The Flying Dutchman, yang diyakini sebagai Van der Decken, seorang kapten yang mengutuk Tuhan dan dihukum untuk mengarungi lautan selamanya. Cerita ini telah diabadikan dalam novel karya Frederick Marryat yang terkenal, The Phantom Ship, dan juga diadaptasi ke dalam opera karya Richard Wagner. Banyak saksi mengklaim telah melihat kapal hantu ini, menambah kepopuleran legenda ini di kalangan pelaut dan masyarakat umum. Pada tahun 1939, kapal tersebut dilaporkan terlihat di Luxembourg. Pada tahun 1941, sekelompok orang di pantai Glencairn menyaksikan kapal berlayar yang tiba-tiba menghilang sebelum menabrak batu karang. Penampakan The Flying Dutchman juga tercatat oleh awak kapal laut militer MHS Jubilee dekat Cape Town pada bulan Agustus 1942. Legenda ini bahkan mengalir ke dalam kisah-kisah sejarah besar seperti pelayaran Christophorus Columbus. Menurut catatan, awak kapal Columbus melihat kapal terkatung-katung dengan layar mengembang. Namun, ketika awak pertama kali melihatnya, ia tewas seketika, meningkatkan aura mistis dan mencekam seputar legenda The Flying Dutchman. Mitos terbaru tentang legenda The Flying Dutchman mengisahkan bahwa jika kapal modern melihat kapal hantu ini dan memberikan sinyal, maka kapal modern tersebut akan mengalami nasib celaka atau tenggelam. Bagi para pelaut, pertemuan tak terduga dengan kapal hantu The Flying Dutchman dianggap sebagai pertanda bahaya yang mengancam, dan konon ada cara untuk menghindari potensi berpapasan dengan kapal hantu ini. Mereka meyakini bahwa dengan memasangkan tapal kuda di tiang layar kapal mereka, hal itu akan menjadi perlindungan dari kutukan atau malapetaka yang mungkin terjadi. Selama berabad-abad, legenda The Flying Dutchman telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak sastrawan dan novelis. Sejak tahun 1826, Edward Fitzbald telah menulis novel berjudul The Phantom Ship, yang terinspirasi dari pengalaman bertemu dengan kapal seram ini. Banyak pujangga terkenal seperti Washington Irving dan Sir Walter Scott juga tertarik untuk mengangkat legenda ini ke dalam karya-karya mereka, memberikan sentuhan kreatif dan imajinatif yang menghidupkan kembali mitos laut yang mencekam ini. Legenda The Flying Dutchman tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya maritim, terus menginspirasi karya seni, sastra, dan musik hingga zaman modern ini. Berikut adalah beberapa laporan penampakan The Flying Dutchman yang telah didokumentasikan. Tahun 1823, Kapten Oweb dari HMS Leven melaporkan telah 2 kali melihat sebuah kapal kosong terombang-ambing di tengah lautan dari kejauhan, namun dengan cepat kapal tersebut menghilang tanpa jejak. Tahun 1835, sebuah kapal berbendera Inggris yang terkepung oleh badai tiba-tiba didatangi oleh sebuah kapal asing yang diidentifikasi sebagai kapal hantu The Flying Dutchman. Kapal asing tersebut mendekat dengan cepat seolah-olah ingin menabrak, namun sebelum tabrakan terjadi, kapal asing itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Tahun 1881, 3 anak kapal dari HMS Bacchante, termasuk King George V, melihat sebuah kapal tak berawak yang berlayar melawan arah angin kapal mereka. Keesokan harinya, salah satu dari mereka ditemukan meninggal dalam keadaan yang mengenaskan,
Tahun 1879, anak kapal SS Pretoria juga mengaku telah melihat The Flying Dutchman. Tahun 1939, kapal tersebut terlihat di Muizenberg, namun tiba-tiba menghilang, menyebabkan keheranan bagi saksi mata yang melihatnya. Tahun 1941, beberapa saksi di pantai Glencairn melaporkan sebuah kapal usang yang menabrak karang dan hancur, tetapi tidak ada bangkai kapal yang ditemukan setelah penyelidikan. Tahun 1942, 4 saksi melihat kapal kosong masuk ke Table Bay dan kemudian menghilang. Kejadian ini juga didokumentasikan dalam catatan harian seorang pegawai. Tahun 1959, awak kapal Straat Magel HN melaporkan melihat kapal misterius terombang-ambing di tengah lautan melalui teleskop mereka. Keberadaan dan penampakan berulang The Flying Dutchman telah menimbulkan banyak spekulasi dan rasa takut di kalangan pelaut dan masyarakat maritim. Meskipun masih menjadi misteri, cerita-cerita ini tetap hidup dan menginspirasi imajinasi tentang kapal hantu legendaris yang terus mengarungi lautan dalam kutukan abadi.